Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, hari yang baru sudah dimulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga, ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat, karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah pada semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Refrain, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji, ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refrain, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh langit serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refrain, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Refrain,
Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian pula Bapamu yang ada di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam satu komunitas WA grup, ada seorang bapak memberitakan bahwa salah seorang anaknya hilang. Tadinya pagi hari anak itu beli sesuatu, tetapi sampai malam tidak kembali. Keluarga sangat cemas. Jangan-jangan ada orang yang menculiknya. Orang tua sudah berusaha mencari dan menghubungi keluarga-keluarga mereka kenal, tapi mereka semua tidak tahu. Menghubungi teman-temannya yang mereka kenal, mereka semua juga tidak tahu. Ketika membaca berita itu, kita membayangkan kepedihan dan kebingungan orang tua dan juga situasi yang sedang dialami si anak itu. Kita bayangkan ketakberdayaan dan kebingungan anak itu. Apakah yang akan terjadi atasnya? Yang jelas pasti pikiran dan perasaan orang tua hanya tertuju kepada anak yang hilang itu. Sementara anak-anaknya yang lain yang lagi berada bersama-sama mereka tidak mereka pikirkan. Betapapun enaknya makanan yang disuguhkan kepada mereka hari itu, semuanya terasa hambar. Karena kemauan untuk makan pun sama sekali tidak ada. Yang sangat dirasakan hanyalah kepedihan, ketakberdayaan, dan kebingungan mengingat anak yang hilang tadi. Banyak teka-teki dalam pikiran. Apakah masih hidup atau sudah mati? Apakah di tangan orang-orang baik atau orang-orang jahat? Apakah cuma ditahan untuk mendapatkan uang jaminan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, setelah membaca berita dalam grup tersebut, kita hanya titip doa. Tuhan, tolong bawalah anak itu kembali ke tengah keluarganya. Selamatkanlah dia ya Tuhan. Kalau si anak bisa kembali dengan selamat ke tengah keluarga, pasti orang tua dan semua anggota keluarga akan sangat berbahagia. Saudara-saudari yang terkasih, lewat Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor dombanya yang hilang. Dia meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Dia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersamaan dalam satu tempat, tetapi konsentrasi dan pusat perhatiannya fokus pada yang hilang. Yang sangat menarik bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Lalu kata Yesus, "Demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Kalau kita renungkan,
Apa yang dikatakan Yesus ini perkataannya sungguh benar, dan dirinya sudah menjadi perwujudan cinta Tuhan terhadap manusia. Kita manusia adalah domba yang sesat itu. Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kita salah memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita berpikir tentang domba yang sesat itu, dia tersesat karena dia tidak mau mengikuti kawanan domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan gembalanya. Dia mungkin melihat rumput yang hijau di salah satu tempat dan lari ke sana, sementara yang lain masih mengikuti tuntunan gembalanya. Atau karena keasikan menikmati enaknya rumput yang hijau dan segar, dia tidak peduli lagi dengan perintah tuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita ingat sejarah kejatuhan manusia ke dalam tangan setan, akar kesalahannya adalah mengikuti kehendak sendiri dan mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Ia tetap mencintai manusia. Karena cintanya, Ia mengutus putranya ke dunia mencari manusia yang tersesat itu. Ia bekerja keras, yakinkan manusia, agar kembali kepada Bapa. Puncak daripada kasih dan cintanya kepada manusia adalah mati di salib. Tuhan sungguh mengasihi manusia. Lalu bagaimana tanggapan kita akan kasih Tuhan? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita manfaatkan masa Advent ini untuk periksa diri kembali. Apakah kita selalu berada di dalam gembalaan Tuhan? Atau kadang kita tersesat? Kalau kadang kita tersesat, marilah kita teriak meminta bantuan Yesus Kristus agar Ia memikul, menuntun kita kembali kepada kawanan domba yang lain, yang selalu mengalami kasih Allah. Percayalah selalu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.